Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memulai proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini sudah masuk hari Senin. Itu artinya kita kembali belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar teks eksposisi. Ini merupakan pertemuan ketiga kita. Baiklah, sebelum kita masuk materi pada hari ini, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian tentang materi pada minggu lalu, yaitu tentang menyimpulkan teks eksposisi dan jenis-jenis paragraf di dalam teks eksposisi. Baiklah, pada minggu lalu Ibu sudah jelaskan dan berikan contoh kepada kalian tentang cara menyimpulkan teks eksposisi. Ibu juga sudah jelaskan tentang langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, bahwa langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi itu yang pertama adalah kalian harus membaca terlebih dahulu secara keseluruhan teks eksposisi tersebut, mulai dari bagian awal hingga akhir. Kalau misalnya teks eksposisinya berupa tertulis, berarti harus kalian baca dari awal sampai akhir. Kalau dia berupa video atau berupa rekaman, kalian dengarkan mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu, langkah yang kedua, kalian dapat menemukan dan mencatat gagasan utama yang terdapat di dalam setiap paragraf. Kalian catat gagasan utamanya, kemudian langkah yang ketiga, kalian ringkas gagasan utama setiap paragraf tersebut, kemudian kalian simpulkan menjadi sebuah simpulan. Nah, ini merupakan langkah-langkah cara menyimpulkan teks eksposisi yang pada minggu lalu sudah Ibu jelaskan dan Ibu berikan contohnya kepada kalian. Selanjutnya, minggu lalu Ibu juga sudah menjelaskan jenis-jenis paragraf yang terdapat di dalam teks eksposisi. Di LKS kalian itu terdapat sekitar 8 jenis teks eksposisi yang bisa kalian baca dan kalian lihat di LKS kalian masing-masing. Secara umum, teks eksposisi itu terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan khusus terletak setelah gagasan umum. Jadi, gagasan umumnya di awal, kemudian diiringi dengan kalimat-kalimat penjelas atau gagasan yang lebih khusus. Itu disebut dengan teks eksposisi deduktif. Yang kedua, teks eksposisi induktif merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir atau di penutup paragraf. Jadi pada bagian awal itu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas atau gagasan yang lebih khusus, dan pada kalimat akhir itu terdapat gagasan umumnya. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, ini terdapat 2 ya. Kenapa dia disebut campuran? Karena kalimat umum atau gagasan umumnya terdapat di awal dan di akhir sebuah paragraf eksposisi. Baik, itu tadi mengenai materi pada minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi kita pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum memasuki materi, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama,
Kalian harus mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu terbagi atas 3. Yang pertama disebut dengan tesis, yang kedua rangkaian argumen atau di LKS kalian argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tesis. Tesis atau dikenal sebagai bagian pernyataan umum merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisi pernyataan, pendapat, atau opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Tesis di sini juga berupa pengenalan isu atau masalah, ataupun bisa jadi berupa pandangan penulis secara umum tentang topik, ya. Jadi di sini Ibu ambil kata kuncinya, yaitu tesis merupakan pengenalan isu. Yang kedua, struktur yang kedua, rangkaian argumen atau argumentasi. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta-fakta yang bertujuan untuk memperkuat argumen penulis. Kata kuncinya adalah pendapat penulis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini biasanya sering juga disebut sebagai penutup atau simpulan. Jadi ini biasanya perumusan secara ringkas, dia itu menegaskan kembali tentang argumen dan tesis di sini. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi. Nah, unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi yang pertama itu adalah menggunakan kata leksikal. Kata leksikal di sini itu terbagi atas 4. Yang pertama ada adjektiva, adverbia, verba, dan nomina. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah adjektiva. Adjektiva itu merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Nah, bisa jadi pokoknya makhluk hidup gitu ya. Dia mengungkapkan sifat atau keadaan. Kalau kalian menjumpai kata yang seperti itu, berarti itu disebut dengan kata adjektiva. Yang kedua itu adalah kata adverbia. Adverbia itu merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan yang lainnya. Jadi dia merupakan memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga, unsur kebahasaan teks eksposisi kata leksikal. Yang ketiga itu adalah verba. Verba merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Jadi dia mengandung makna dasar perbuatan atau proses. Nah, kemudian kata leksikal yang keempat itu adalah nomina. Nomina ini merupakan kata yang mengacu pada benda, baik itu benda nyata atau benda hidup maupun benda yang abstrak gitu ya. Nah, bisa jadi itu dia meja, kursi, kipas angin misalnya. Nah, itu termasuk kata nomina karena dia mengacu kepada benda.
Kita lanjutkan kepada unsur kebahasaan teks eksposisi yang kedua, yaitu menggunakan istilah-istilah khusus. Nah, istilah khusus di sini itu merupakan kata yang penggunaannya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Misalnya ada beberapa istilah yang digunakan dalam kedokteran misalnya, atau istilah-istilah yang digunakan di dalam bidang pemerintahan misalnya, atau istilah-istilah yang digunakan dalam bidang pembangunan. Nah, itu biasanya menggunakan istilah-istilah khusus. Contohnya bisa kalian lihat di dalam LKS kalian masing-masing. Yang ketiga, itu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu merupakan kata-kata ajakan. Pada pelajaran sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan ya. Kata persuasif itu bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk yang biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, harus, diharapkan, semestinya, dan yang lain-lain. Unsur kebahasaan yang keempat itu menggunakan kata-kata denotatif. Nah, kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya atau nyata, fakta, memang sesuai dengan pengertian yang terkandung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti contoh di dalam LKS kalian, kata makan itu artinya memang memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah, dan menelan. Berbeda dengan kata konotatif, yaitu merupakan makna yang tidak sebenarnya. Tetapi denotatif itu merupakan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan artinya. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan teks eksposisi yang kelima itu adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung di sini itu memiliki banyak contoh kata penghubung atau jenis kata penghubung atau kata konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi. Kalian juga bisa lihat di dalam LKS kalian. Silakan kalian perhatikan layar. Ini ada konjungsi tujuan, yaitu ditandai dengan kata untuk, supaya. Kemudian konjungsi persyaratan, ditandai dengan kata jika atau jikalau. Ditandai dengan yang ketiga konjungsi perincian, ditandai dengan kata adalah, yaitu, ialah. Yang keempat, penjelasan, yaitu bahwa. Yang kelima, konjungsi perbandingan, yaitu bagai, seperti, serupa. Yang keenam, konjungsi penyimpulan, yaitu oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi. Yang ketujuh, konjungsi waktu, sesudah, sebelum, setelah. Yang kedelapan, konjungsi gabungan, yaitu serta, dengan. Yang kesembilan, konjungsi pembatasan, asal, kecuali. Yang kesepuluh, konjungsi sebab akibat, sehingga, karena. Yang kesebelas, konjungsi pertentangan, ditandai dengan kata tetapi, akan tetapi, namun. Yang kedua belas, konjungsi pilihan atau menyatakan antara dua pilihan. Yang ketiga belas, itu adalah konjungsi penegasan atau penguatan, ditandai dengan kata apalagi, bahkan, hanya, dan seterusnya. Baiklah, anak-anak Ibu, itu tadi adalah materi mengenai unsur kebahasaan teks eksposisi dan struktur teks eksposisi. Baiklah, seperti biasa, setelah materi yang Ibu berikan tadi, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa, kalian buatnya di buku latihan bahasa Indonesia. Jangan lupa soalnya disalin ke dalam buku latihan, kemudian silakan cari jawabannya melalui video pembelajaran yang Ibu berikan atau dari buku panduan yang kalian miliki. Soalnya hanya ada 3, silakan kalian salin di dalam buku latihan kalian.
Kemudian seperti biasa, setelah itu bukunya difoto, kemudian kirimkan tugasnya ke nomor WA pribadi Ibu. Baiklah, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.